Baik, sebelum Ibu memulai dengan materi yang akan kita jelaskan hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali konsep dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, di mana pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah sel atau ukuran volume sel pada tumbuhan tersebut, yang dimana tumbuhan yang mulanya berukuran 5 cm akan bertambah panjang atau tinggi menjadi 10 cm. Lalu perkembangan itu sendiri merupakan proses menuju ke kedewasaan atau matangan fungsi sel kelamin dari tumbuhan tersebut, di mana nantinya tumbuhan tersebut akan menghasilkan bunga, yang dimana bunga tersebut nantinya akan menjadi buah. Jadi ingat ya, konsep untuk pertumbuhan dan perkembangan itu kalian harus mengingatnya. Selanjutnya kita akan menuju ke materi kita, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di mana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri, tentunya pertumbuhan tidak akan berlangsung menjadi tumbuhan yang besar. Tentunya akan dimulai dari biji terlebih dahulu. Nah, di mana pada biji tersebut akan terjadi namanya proses perkecambahan. Nah, nanti perkecambahan tersebut akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu proses perkecambahan itu. Nah, apa perkecambahan, Ibu? Nah, jadi perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji, di mana dormansi artinya ialah masa inaktif dari biji itu sendiri. Nah, kita mulai dari biji. Nah, biji kan, biji ini sudah aktif nih kan. Nah, biji ini nantinya akan mengalami imbibisi, di mana imbibisi ini proses masuknya air ke dalam biji. Selanjutnya, setelah air itu masuk ke dalam biji, lalu maka air tersebut akan mengaktifkan hormon giberelin yang ada pada biji tersebut. Apa hormon giberelin, Ibu? Nah, hormon giberelin itu sendiri merupakan hormon yang bekerja dalam proses perkecambahan. Nah, setelah hormon giberelin itu aktif pada biji, selanjutnya hormon giberelin tersebut akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis yang ada pada biji tersebut, yaitu ada namanya enzim protease, lipase, dan amilase. Nah, ketiga enzim ini akan aktif. Selanjutnya, setelah ketiga enzim tersebut aktif, lalu cadangan makanan yang ada pada biji tersebut akan dipecah. Lalu setelah dipecah cadangan makanan tersebut, itu yang akan menghasilkan energi. Nah, energi tersebutlah yang akan membuat biji menjadi berkecambah. Yang awalnya biji bulat seperti ini, lalu akan menghasilkan tunas atau perkecambahan. Selanjutnya, jadinya kalian ingat ya, pada proses perkecambahan itu yang dimulai dari biji yang masih dorman, lalu akan terjadi proses imbibisi, yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Selanjutnya air tersebut akan mengaktifkan hormon giberelin yang ada pada biji tersebut, lalu hormon giberelin akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis yang ada pada biji tersebut, lalu enzim tersebut akan aktif, lalu cadangan makanannya akan dipecah dan akan menghasilkan energi, dan energi tersebutlah yang akan membuat biji tersebut menjadi berkecambah. Ingat ya, itu penting. Nah, selanjutnya pada perkecambahan itu ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama itu ada namanya tipe hipogeal, yang dimana tipe hipogeal ini kotiledonnya atau keping pada biji tersebut pada saat berkecambah yaitu tetap di dalam tanah. Contohnya seperti ini ya. Jadinya pada proses perkecambahan yang tipe hipogeal yaitu kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Selanjutnya tipe perkecambahan yang kedua yaitu ada namanya tipe perkecambahan epigeal, di mana tipe perkecambahan epigeal ini kebalikan dari hipogeal, yang dimana epigeal merupakan kotiledon atau kuping bijinya itu terangkat ke atas tanah atau di atas tanah pada saat berkecambah. Contohnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah terjadi perkecambahan, maka akan terjadi proses pertumbuhan. Nah, di mana pada pertumbuhan sendiri ada dua, yaitu ada namanya pertumbuhan primer dan ada namanya pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini akan menyebabkan akar dan batang pada tumbuhan tersebut akan menjadi panjang atau bertambah panjang ke atas tinggi. Nah, di mana tentunya proses tersebut pasti ada yang menyebabkannya kan. Nah, pada proses pertumbuhan primer tersebut
ada aktivitas meristem apikal yang menyebabkan akar dan batang tersebut bertambah panjang. Nah, meristem apikal merupakan jaringan yang aktif membelah yang terdapat pada batang maupun ujung batang maupun ujung akar pada tumbuhan tersebut. Nah, jadinya pertumbuhan primer ini terjadi pada ujung-ujung ya. Nah, selanjutnya ada namanya pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder itu merupakan pertumbuhan yang diaktifitasi oleh namanya kambium, yang dimana pertumbuhan sekunder akan menyebabkan akar dan batangnya bertambah besar, yaitu ke samping. Nah, aktivitas kambium inilah yang akan menyebabkan akar dan batang bertumbuh besar ke samping. Dimana pasti kalian pernah lihat kan pada batang tumbuhan itu ada namanya kambium, xilem, sama floem. Nah, kambium tersebut akan membelah yang akan menjadi nanti xilem sekunder sama floem sekunder. Nah, xilem sekunder sama floem sekunder itulah yang nantinya akan menyebabkan lingkar tahunan. Lingkar tahunan tersebut yang akan membesar ke samping, dan itulah yang akan menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi besar. Nah, setelah terjadinya perkecambahan lalu pertumbuhan, maka terjadilah proses perkembangan pada tumbuhan itu sendiri. Nah, di mana setelah tumbuhan tersebut sel kelaminnya sudah matang, maka itulah yang disebut dengan perkembangan, di mana nantinya tumbuhan tersebut akan menghasilkan bunga, dan bunga tersebut nantinya juga akan menghasilkan buah. Jadi itulah yang disebut dengan perkembangan. Jadi diingat ya, proses pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari namanya perkecambahan. Perkecambahan dimulai dari biji. Lalu selanjutnya setelah terjadi perkecambahan, lalu akan terjadi pertumbuhan, dan selanjutnya terjadilah perkembangan. Oke, jadinya kita sudah membahas ya proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya Ibu sudah membagikan kelompok kalian, jadinya Ibu akan membagikan LKS kepada kalian. Nanti LKS ini akan kalian kerjakan masing-masing bersama kelompok kalian. Nanti kalian akan mengerjakan atau mencari apa saja faktor-faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nanti setelah 10 menit kita akan membahas bersama-sama jawaban kalian. Oke, silakan kalian kerjakan LKS-nya masing-masing bersama kelompok kalian. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kesulitan, tolong tanyakan saja sama Ibu ya. Oke, sudah ya, 10 menitnya kalian sudah mengerjakannya. Baik, kita akan membahas bersama-sama jawaban dari yang kalian kerjakan. Yang pertama yaitu faktor eksternal dari proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri yang mempengaruhinya. Dimana faktor eksternal itu terdiri dari suhu, cahaya, air maupun kelembapan, sama nutrisi dan atau makanannya. Nah, dimana yang pertama yaitu suhu. Suhu sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan, dimana tentunya makhluk hidup akan bertahan hidup pada suhu yang optimum. Oke, jadi suhu sangat berpengaruh ya pada proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana tentunya makhluk hidup akan tumbuh dan berkembang pada suhu yang optimum atau suhu yang memang seharusnya. Selanjutnya yaitu makanan atau nutrisi. Tentunya nutrisi yang baik akan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada tanah atau substrat, di mana tentunya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Di mana substrat atau tanah yang baik, maka proses pertumbuhan juga akan tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada cahaya. Nah, kita semua tahu bahwa cahaya itu sangat penting bagi kehidupan. Salah satunya proses pertumbuhan dan perkembangan.
Salah satu juga contohnya yaitu cahaya sebagai alat fotosintesis bagi makhluk hidup, di mana tentunya tetapi apabila cahaya terlalu berlebihan juga tidak akan baik bagi proses pertumbuhan dan perkembangan. Oke, selanjutnya yaitu faktor internal atau faktor yang dari dalam yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana faktor internal ini terdiri dari hormon dan gen, di mana gen ini merupakan pembawa sifat untuk keturunannya. Jadi faktor internal atau faktor dalam yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu ada namanya gen sama hormon, di mana gen merupakan pembawa sifat yang akan diwariskan kepada keturunannya, sedangkan hormon merupakan sebagai pengendali pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut. Oke, jadi itu ya faktor-faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan yaitu tujuan terakhir dari pembelajaran kita itu yaitu apa sih hubungan antara faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri, yang dimana tentunya faktor internal maupun faktor eksternal itu saling mempengaruhi satu sama lain, di mana faktor internal tidak akan berjalan tanpa adanya faktor eksternal yaitu tentunya mereka saling mempengaruhi satu sama lain, jadi mereka mempunyai keterkaitan sendiri. Oke, jadinya itu saja ya materi yang Ibu sampaikan hari ini.